Sudah hampir 1 bulan ini, warung mie ayam milik Irwan sangat sepi. Jika para pedagang lain biasanya sibuk melayani para pelanggan yang memenuhi warung mereka, namun setiap hari Irwan harus melayani 1 hingga 4 orang pelanggan saja. Sisanya adalah mengusir sekumpulan lalat yang mengganggunya ketika melamun. Padahal ia membuka warungnya di tengah-tengah kota yang disekelilingi banyak sekali pabrik maupun perusahaan yang memiliki banyak karyawan. Waktu jam makan siang tiba, banyak sekali orang-orang berlalu lalang, namun tak ada satupun yang mampir ke warungnya. Irwan sendiri bingung ada apa yang terjadi dengan bisnisnya. Warungnya yang ia buka dari uang pensiunan sebagai seorang karyawan itu dirasa tidak memiliki masalah. Lokasinya pun cukup strategis karena tak jauh dari pusat perkantoran, dilengkapi dengan meja dan kursi serta tempat yang cukup luas. Adapun soal rasa, Irwan pernah beberapa kali meracik ulang bumbu dari mie ayam buatannya. Namun tetap saja uang belum datang pada dirinya. Melihat istrinya yang sehari-hari membantu memasak dengan sepenuh hati dan juga kedua anaknya yang rajin berprestasi di sekolah, membuatnya tidak tega untuk melepas usaha ini. Terlebih belum balik modal. Kebutuhan yang semakin meningkat, belum lagi biaya sekolah anak-anaknya yang tak bisa dibilang sedikit. Dengan helaan nafas panjang, Irwan pun kelimpungan memikirkan usahanya yang sedang dijalaninya. Sementara istrinya menggantungkan Irwan sebagai kepala rumah tangga. 1 bulan, 2 bulan dijalani dengan berat hati, sampai menginjak waktu 3 bulan sama sekali tidak ada perubahan. Warung mie ayamnya yang selalu sepi pelanggan, alhasil Irwan pun memutuskan untuk mengambil jalan terakhir. Sebuah jalan yang sebenarnya tidak ingin ia tempuh, namun himpitan nasib memaksanya. Dan pada saat itu, Irwan pun memutuskan untuk pergi ke salah satu dukun yang ada di daerahnya. Tekad yang sudah bulat, ia pun mengetuk pintu rumah Mbah Dukun yang sering disapa dengan sebutan Mbah Hono. Mbah Hono hanya memandangnya sembari tersenyum kecil. Wajah itu seakan-akan menunjukkan bahwa ia memiliki rencana untuk memutar balik fakta yang memohon kepadanya dengan sungguh-sungguh itu. Terjadilah waktu itu obrolan panjang sampai Mbah Hono berkata, "Sekarang kamu bisa pulang, tapi jangan lupa syaratnya. Mie ayam kamu tidak boleh dibawa pulang dan jangan lupa sesajennya." Ucap dukun tua itu, kalimat tersebut seperti kalimat penenang bagi Irwan. Keputusan yang berkobar di dalam dirinya seakan-akan padam dengan janji yang diberikan oleh Mbah Hono. Di malam harinya, mulailah Irwan melakukan ritual dengan mantra yang sudah diajarkan tadi. Tak lupa juga sesajen yang harus disiapkan, mulai dari bunga kantil, bunga kamboja, melati, mawar, dan juga dupa serta kemenyan. Tepat di malam Jumat, Irwan pun dengan tenangnya bersekutu dengan iblis, tanpa memikirkan anak dan juga istrinya. Sehari kemudian, Irwan semangat seakan-akan membuka bisnis warung mie ayam itu untuk pertama kalinya. Ia membersihkan meja, kursi, dan peralatan makan, mengisi sambal dan juga kecap, menyediakan varian minumnya yang lebih banyak. Pesugihan yang dilakukan Irwan ternyata membuahkan hasil. Baru 1 hari ia berjuang, sudah banyak pelanggan yang datang. Ia tidak lagi menghabiskan waktu bergadangnya dengan melamun atau mengurusi lalat, melainkan melayani pelanggan-pelanggan yang sebanyak ini. Orang-orang yang singgah ke warung mie ayamnya Irwan semakin banyak di setiap harinya, mulai dari para karyawan pabrik dan juga para warga sekitar yang sengaja datang. Tidak ada lagi melamun dan mengusir lalat, hanya kerja keras untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para pelanggan-pelanggannya. Irwan sendiri bingung mengapa nasibnya berubah dengan begitu cepat. Ia tidak merombak resep mie ayam ataupun melakukan promosi besar-besaran, hanya spanduk yang bertuliskan nama warung mie ayamnya. Akan tetapi, ia tak terlalu memikirkannya. Yang terpenting baginya saat ini adalah bagaimana caranya untuk tetap rutin menyajikan sesajen dan juga melarang dengan cara baik-baik setiap pelanggannya yang datang untuk membungkus mie ayam buatannya.
Dalam kurun waktu 1 bulan, para pelanggan Irwan semakin banyak. Bagi dia, sungguh mustahil mendapatkan keuntungan sebanyak itu dalam waktu 1 bulan saja. Jika melihat nasibnya sebelumnya mempraktekkan ritual kelemit dari Mbah Hono, Irwan membuka warungnya dari pukul jam 9 pagi sampai jam 3 sore sudah habis tersisa. Dengan uang yang dihasilkan sebanyak itu, Irwan bisa mengganti perabotan yang lebih baik, juga memperluas pelanggannya dengan cara menyewa ruko yang berada di seberang warungnya. Uang yang dimiliki oleh Irwan juga tidak ia pergunakan sendiri, melainkan untuk keluarganya. Ia pun membelikan istrinya banyak sekali pakaian dan juga tas dengan merek-merek ternama. Dan juga jatah HP seluler keluaran terbaru untuk ketiga anaknya. Ia merasa bahagia karena telah memukul balik nasibnya meski dengan bantuan setan. Hari demi hari dijalani oleh Irwan dengan senang hati. Semua kegelisahan tentang kemiskinan sudah sirna. Rumah megah dengan fasilitas yang serba ada dan juga mewah kini telah ia nikmati. Warung mie ayam yang berada di sekitarnya pun terkena imbasnya. Padahal dulunya warung-warung yang ada di sebelahnya itu laris. Namun semenjak Irwan melakoni dunia pesugihan, semua tersaingi. Untuk menutupi perilakunya yang sesat itu dan juga menyimpang, aturan agama Irwan setiap harinya selalu berbagi ke orang-orang yang membutuhkan. Bahkan ia dikenal oleh warga sekitar karena kedermawanannya. Belum ada yang curiga dengan kelakuan Irwan yang musyrik itu. Dan pada waktu itu ada salah satu warga yang baru pulang dari kota, sebut saja namanya adalah Andi. Ya, Andi mendengar ada salah satu warung mie ayam yang populer di daerahnya, yaitu warung mie ayam milik Irwan. Tak mau menunda-nunda, Andi pun yang memang pecinta kuliner, ia pun langsung bergegas mendatangi warung mie ayam itu. Kesan pertama waktu makan di situ jelas rasanya enak sekali dan tidak ada yang aneh. Mie ayam itu seperti mie ayam pada umumnya. Saat kedua kalinya Andi makan di tempat bersama dengan istri dan masih tidak ada apa-apa. Akan tetapi di situ ia mulai heran kenapa warungnya selalu ramai. Ramai dalam artian benar-benar ramai sekali, sedangkan warung di sebelah itu sangat sepi, mungkin karena saking enaknya. Ketika kalinya makan dan seterusnya, Andi pun mengajak keluarganya makan di warung mie ayam milik Irwan. Satu hal yang Andi sadari, ternyata selama ini ia selalu beli di situ. Irwan yang menyajikan mie ayam itu selalu senyum waktu ia menyiapkan mangkok-mangkok buatan mie ayamnya. Andi berpikir ia mungkin berusaha ramah dengan para pembeli, sampai akhirnya salah satu anaknya Andi pun berkata, "Pak, Bapak, lihat deh yang jual mie ayam itu. Orangnya itu selalu tersenyum, seolah-olah dia itu sedang menunggu sesuatu untuk dimasukkan ke dalam mangkuk sebelum mie ayam dituangkan loh, Pak." Singkat cerita, 1 bulan berlalu. Anaknya Andi yang waktu itu masih kelas 2 SMP, sebut saja namanya Sarah, di mana waktu itu ia sedang pulang sekolah dan kemudian mampir untuk makan di tempat mie ayamnya bersama temannya. Mereka pun duduk di depan, posisinya ada satu meja lagi sebelum jendela. Sarah merasakan mie ayam itu rasanya berbeda, tidak tahu apa yang beda, namun di lidahnya sangat berbeda. Rasanya seperti air cucian piring dikasih saus, sama juga kecap. Temannya pun berbicara seperti itu, bahkan ia sampai muntah. Mie ayam apaan ini? Kok rasanya anyir gini?" ucap temannya. Sarah yang tak tahu apa penyebab mie ayam ini menjadi aneh. Mereka pun langsung bayar kemudian pergi. Sebelum itu Sarah sempat mendengar ada suara perempuan tertawa sayup-sayup. Suaranya namun terdengar lumayan jelas. Sarah pun kemudian pulang ke rumah temannya dengan jalan kaki. Di jalan teman Sarah ini berkata, "Mie ayamnya diludahin setan kali ya, Sar? Dia tadi ketawa-ketawa gara-gara aku muntah," ucap teman Sarah. Sarah yang mendengar perkataan dari temannya itu pun langsung terkejut karena suara tertawa tadi ternyata benar adanya. Ia pikir pendengarannya salah ketika seminggu kemudian Sarah pun datang kembali bersama mama papanya, yaitu Andi, untuk makan di situ. Dan disitulah hari di mana Sarah memutuskan untuk tidak makan lagi di tempat itu.
Perempuan dengan jubah putih melewati kaki dengan rambut panjang ke bawah, duduk di atas gerobak mie ayam. Mukanya pucat, Sarah pun merinding setengah mati. Waktu dia menyadari Sarah bisa melihatnya, wajahnya pun berubah menjadi mengerikan. Wajahnya hancur, banyak sekali darah, terlebih itu ada satu lagi di samping penjual mie ayam itu. Sesosok anak kecil yang meludahi mangkuk berisi minyak dan juga kaldu mie ayam sebelum mie ayamnya dituangkan. Waktu mie ayamnya datang, Sarah tidak mau makan karena ia melihat mie ayam itu sudah diludahi. Sarah ingat lagi apa kata temannya beberapa saat lalu yang mengatakan jika mie ayamnya telah diludahi setan. Alhasil, mie ayam punyanya Sarah dibungkus. Awalnya Irwan melarang untuk mie ayamnya itu dibungkus dengan alasan tidak ada plastik, namun entah kebetulan atau tidak, Sarah ini membawa kantong plastik yang tadi untuk praktik di sekolah. Dengan berat hati karena tidak memiliki alasan lagi, hingga akhirnya Irwan pun membungkus mie ayam itu. Sesampainya di rumah, Sarah melihat bungkusan itu dan tercium bagaimana asamnya bau mie ayam tersebut seperti sudah basi. Padahal mereka dari warung langsung pulang menuju ke rumah. Sarah pun kemudian menceritakan semua ini kepada orang tuanya. Akan tetapi mereka menolak untuk percaya. Terlebih Andi sebagai orang tua, tipe orang yang tidak akan percaya sebelum melihat. 1 minggu setelah kejadian itu, Irwan belum tidur. Malam itu, ia mencoba untuk terjaga meski matanya sudah merah dan terkadang memicing. Ia merencanakan sesuatu yang bisa dilaksanakan. Ketika istrinya sudah masuk ke dalam kamar untuk beristirahat, dan pada saat itu pintu telah ditutup, Irwan kemudian mengangkat pantatnya dari sofa barunya yang empuk lalu bergegas menuju ke arah dapur. Di hadapan lemari dapur, waktu itu ia melihat ke sekeliling untuk memastikan tidak ada istrinya ataupun anak-anaknya yang ingin mencari makanan di kulkas ataupun pergi ke kamar mandi. Kemudian Irwan pun membuka lemari es itu lalu mengambil sebuah bungkusan berwarna hitam seukuran kantong plastik. Dengan perlahan-lahan Irwan berjalan masuk ke kamarnya dengan perlahan. Kemudian ia membuka pintu lalu mendekati istrinya yang sedang beristirahat. "Selamat ulang tahun," ucap Irwan dengan suara yang cukup keras. Respon sang istri ternyata di luar dugaan. Sekotak emas yang ia taruh di dalam bungkusan tersebut tidak membuat istrinya terharu atau bahkan tersenyum. Justru istrinya hanya terdiam seakan-akan memendam sebuah masalah rumit. "Mas, emang benar kamu itu sekarang pakai pesugihan buat warung mie ayam kita?" tanya sang istri dengan nada rendah. Mendengar pertanyaan itu, Irwan yang tidak memberitahukan kepada siapapun sontak saja langsung terkejut. "Loh, kok kamu nanya seperti itu? Siapa yang bilang?" Irwan berusaha tenang meski jantungnya berdebar. "Sudah mas, aku dengar dari teman aku. Teman aku tahu dari anaknya yang katanya bisa melihat," ucap istrinya lagi. "Melihat apa maksudnya?" "Nggak tahu juga. Pokoknya dia itu lihat karena orang itu punya mata batin katanya. Tapi aku coba buat tidak percaya. Meski sekarang aku masih aja kepikiran terus tentang yang disampaikan orang itu mas," ucap istri Irwan. "Sudahlah, mereka itu hanya orang-orang iri yang tidak bisa lihat orang lain sukses. Mungkin ini adalah rezeki yang memang diberi Tuhan. Tidak usah kamu memikirkannya. Cukup memanfaatkan rezeki yang sudah diberikan kepada kita." Irwan mencoba menutupi cara liciknya dengan membawa Tuhan. Pertanyaan itu ternyata tidak selesai malam itu. Beberapa hari setelahnya, pertanyaan demi pertanyaan dan juga kabar tentang warung mie ayam Irwan yang menggunakan pesugihan semakin hari semakin nyaring di telinga Irwan dan juga istrinya. Warung yang biasanya banyak pembeli semakin kesini semakin sepi. Irwan melupakan jika ia sudah melanggar syarat dan juga pengajuan dari Mbah Hono. Akibatnya sekarang pendapatannya semakin menurun. Setelah 4-5 bulan sebelumnya berlimpah, nasib yang semulanya buruk lalu membaik. Akan tetapi saat ini menjadi lebih buruk apa yang telah dialami Irwan belakangan ini. Tentu saja ia kesal apalagi ketika mendapati hinaan tentang warungnya. Ia tahu bahwa tak sedikit tetangga yang menyebut mie ayam Irwan dengan sebutan mie ayam ludah.
Selang beberapa waktu, hinaan terhadap mie ayamnya Irwan malah semakin menjadi-jadi. Jika sebelumnya mie ayam buatan Irwan itu disebut sebagai mie ayam ludah, akan tetapi saat itu ada saja yang menyebut mie ayam Irwan diracik oleh setan. Hinaan ini lama-kelamaan tidak membuatnya kesal. Namun, Irwan mencoba tidak memikirkannya karena ia sama sekali tidak merasa telah melakukan perbuatan jahat. Menurut Bahono, hanya membantunya untuk memperlancar jalannya rezeki tanpa bantuan setan ataupun apa. Dan pada akhirnya Irwan kalah juga oleh rasa penasarannya. Tanpa sepengetahuan Bahono, Irwan mencari tahu lewat orang pintar lainnya untuk membuka mata batinnya. Hal ini dilakukan karena ia ingin membuktikan apakah Bahono sesuai dengan apa yang ia percayai. Membantunya dengan pesugihan yang memang licik, tetapi tidak melibatkan setan di dalamnya. Malam itu, Irwan pun menutup warungnya lebih awal agar mempermudah proses membuka mata batinnya. Ketika membuka mata batin, Irwan akan dibantu oleh Ki Amat. Ia mengenal Ki Amat dari salah satu temannya dan temannya merekomendasikan Ki Amat karena ia dipercaya dapat membukakan mata batin. Malam itu, keheningan malam membuat rapalan mantra terdengar sangat jelas. Irwan tahu bahwa rapalan itu tidak beda jauh dengan ritual klinik yang dibaca oleh Mbah Hono. Akan tetapi, ia tetap mencoba untuk bertanya. "Ketika kamu membuka mata, jangan panik, ada saya," ucap Ki Amat. Irwan pun terkejut dengan pernyataan itu. Ia bertanya-tanya tentang apa yang berada di balik matanya. Setelah membuka matanya, Irwan tak percaya atas apa yang ia lihat. Di gerobaknya terdapat makhluk besar dengan sekujur tubuhnya dipenuhi dengan rambut seperti kera. Matanya merah dengan mulut yang seakan-akan tersenyum ke arahnya. Adapun dari mulutnya dipenuhi air liur dengan menetes-netes di atas kuali tempat ia merebus mie. Belum lagi, di bawah gerobaknya itu banyak sekali kotoran dari makhluk itu. Bau busuk pun sangat mengganggu indera penciumannya. Melihat semua itu, Irwan tahu bahwa tidak ada pesugihan yang tidak melibatkan setan. Dan pada saat itu, Irwan pun tahu dari mana asal mula hinaan terhadap mie ayamnya berasal. Mulai saat itu juga, Irwan meminta bantuan dari Ki Amat agar ia bisa terlepas dari jeratan setan itu. Harta yang telah dimilikinya pun kian menyusut, tidak mudah untuk berobat dari praktik pesugihan yang pernah dijalaninya. Irwan harus mencari beberapa kiai dan melakukan ruqyah secara rutin agar jin pesugihan pergi dan perjanjian dibatalkan. Akan tetapi, usaha tersebut bukanlah tanpa hambatan. Irwan kerap kali mendapat teror dari dukun pesugihan saat hendak berobat. Untuk melakukan ruqyah dan juga pembersihan diri dari jin pesugihan tidaklah mudah. Irwan butuh waktu 2 tahun untuk membatalkan perjanjian pesugihan itu. Dan pada akhirnya, sekarang sudah tidak ada lagi gangguan-gangguan dari setan. Walaupun rezeki sedikit, namun lebih menenangkan. Biar harta hilang dan juga kembali dari awal, namun hati lebih tenang. Ya, sekian cerita kali ini. Semoga cerita kalian bisa menghibur dan bisa menemani waktu istirahat teman-teman dimanapun berada. Dan kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah yang kami sampaikan di dalam cerita. Dan kami ucapkan terima kasih banyak yang telah mendukung. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan kita semua. Dan untuk kita semua dan juga keluarga yang ada di rumah yang sedang sakit, semoga diberi kesembuhan. Yang sedang mengalami kesulitan, semoga dipermudahkan dalam segala hal. Dan tentunya semoga kita semua dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa untuk teman-teman mungkin yang baru menemukan channel ini yang belum mendukung, silahkan dukung kami dengan cara klik tombol subscribe-nya. Dan jika video dari kami dirasa bermanfaat ataupun bisa menghibur, jangan lupa klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Dan tentu klik tombol like-nya agar kami ini lebih bersemangat lagi membuat cerita-cerita terbaru di channel ini. Baik, sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya.